Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang begitu besar di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang Syarh Ushul Salasah. Kemudian kata Syekh, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تزوج به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والتواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنة الله ومن عبد وهو غاد ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. Kata Syekh di sini, sesungguhnya setiap umat Allah utus kepada mereka rasul-rasul dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, yang mana semua rasul ini memerintahkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang beribadah kepada kaum. Adapun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada mereka hanya beribadah kepada Allah dan menghindari, menjauhi taghut. Kemudian kata Syekh, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada semua hamba-Nya untuk kufur terhadap taghut dan mewajibkan kepada hamba-Nya hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, makna taghut, arti taghut kata Ibn Qayyim, segala sesuatu dari seorang hamba yang melampaui batas, baik itu yang disembah atau yang diikuti ataukah yang ditaati. Dan taghut itu sangat banyak kata Syekh. Dan dedengkotnya itu ada 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah, iblis yang Allah laknat. Yang kedua adalah orang yang disembah sedangkan dia ridha terhadap ketika dia disembah. Dan yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Dan yang keempat adalah seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dan yang kelima adalah orang yang berhukum selain hukum Allah. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidak ada paksaan di dalam agama, sesungguhnya telah jelas ya petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang mengkufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang
dengan tali agama yang kuat, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam hadis kata Nabi, Rasul amri al-Islam, pangkal semua perkara kata Rasulullah adalah agama Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya setiap nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, semuanya tidak lain menyuruhkan kepada manusia menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah peribadatan pada tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna yang sangat indah at-tauhid yang disebutkan di dalam ayat An-Nahl. Ya, ayat surah An-Nahl dalam ayat 36. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, telah kami utus setiap umat itu rasul dan memerintahkan kepada mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjadi tauhid. Apa yang dimaksudkan tauhid di dalam ayat ini? Imam Ibnu Qayyim mengartikan bahwa tauhid itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas, apapun bentuknya, baik itu dari sembahan ataukah yang diikuti, orang yang diikuti tapi melampaui batas, ataukah orang yang ditaati. Segala sesuatu yang melampaui batas, ya, maka itu dinamakan tauhid. Atau di dalam bahasa singkatnya adalah man ubida ma'allah aw tubid. Segala sesuatu yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang diikuti tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya tauhid. Nah, dan tauhid itu kata Syekh sangat banyak. Dan kata beliau, tauhid itu ada 5. Dan inilah yang diingkari oleh para rasul-rasul. Dan lengkapnya semua tauhid yang ada ini kembali kepada 5 hal ini. Pertama, di sini beliau menjelaskan iblis. Maka iblis laknatullah ini tauhid. Ya, tauhid yang paling besar. Iblis itu ada yang disembah fisiknya secara langsung. Ada orang menyembah iblis. Ada orang menyembah syaitan secara langsung. Maka siapa saja menyembah iblis secara langsung berarti dia menyembah tauhid atau mentaati perintah iblis. Maka ada orang tidak menyembah iblis tapi mentaati perintah iblis. Semua perintah iblis dia taati. Maka dia telah mentaati tauhid. Maka kata para ulama, ya, tauhid yang paling besar ada 5. Yang pertama adalah iblis. Dan iblis itu ada orang menyembah secara langsung fisiknya, dan ada yang menyembah kepada iblis bentuknya mentaati semua perintahnya. Kemudian yang kedua, ya, di antara yang tauhid adalah barang siapa disembah dan dia senang disembah, dia ridha. Maka ini adalah tauhid. Ada orang disembah kemudian dia ridha, senang dia disembah. Dan ini menunjukkan kalau ada orang disembah dia tidak ridha, maka bukan tauhid. Contoh misalnya malaikat itu disembah oleh orang kufar Quraisy. Malaikat itu disembah oleh orang kufar Quraisy. Apakah malaikat tauhid? Tidak. Ya, karena mereka tidak ridha. Para rasul-rasul dan sebagian para nabi-nabi ada yang disembah. Apakah tauhid? Tidak. Karena mereka tidak ridha. Ya, maka yang dimaksudkan tauhid di sini adalah yang disembah tetapi mereka ridha. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah orang yang mengajak kepada dirinya sendiri untuk beribadah. Ayo sembah saya. Maka ini tauhid. Ya, dan ini juga dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Dan ini yang diingkari oleh para rasul. Seseorang mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya, seperti orang yang mengaku Tuhan, seperti seseorang mengaku sesuatu, mengajak manusia untuk menyembahnya. Kemudian di antara tauhid adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Siapa saja yang mengetahui perkara gaib, maka ini adalah tauhid. Dan ini yang disebut dengan dukun.
Ya, dukun itu adalah mengetahui perkara gaib. Siapa saja yang ngaku perkara gaib itu dukun. Jangan ragu-ragu lagi Anda katakan itu dukun. Saya tahu dompet Anda hilang, ya, dicuri oleh si fulan misalnya. Maka itu dukun. Kalau saat ini dia tahu perkara gaib. Ya, dan dukun itu adalah seorang pendusta. Kata Nabi SAW, ya, dia tahu satu yang benar tapi dicampur dengan 100 kebatilan. Karena syaitan membisikkan kepadanya. Karena syaitan mencuri berita dari langit. Ada di antara syaitan itu yang kena sembar petir mati. Ada di antara mereka yang selamat. Yang selamat itu mengasih tahu kepada dukun. Dan dicampur dengan 100 kebohongan. Maka dukun ini, ya, orang ini kufur, keluar dari Islam. Makanya kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya ini terjadi ada kritikan di dalam sanadnya. Kata Rasulullah, man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia dan membenarkan apa yang dia sampaikan, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Dan barang siapa yang mendatanginya dan tidak membenarkannya, maka tidak diterima sholat selama 40 hari. Maka, ya, mendatangi dukun ini tidak boleh. Walaupun dalam rangka tidak membenarkannya, maka tidak boleh. Ya. Kecuali misalnya ada seseorang mendatangi dukun, tujuannya bukan untuk membenarkannya dan tujuannya tidak untuk meminta keterangan, tapi tujuannya untuk menampakkan kepada manusia dia adalah seorang pendusta. Maka ini boleh. Dalam rangka menampakkan aib kepada manusia bahwa dia adalah pendusta. Baik. Pernah kita, ya, jadi sedikit, ya, keluar dari pembahasan. Jadi ketika kita dulu di Madinah, ya, belajar tentang masalah mendatangi dukun, hukumnya apa, dirinci oleh Syekh. Kemudian ada satu teman yang bertanya, Syekh, apa hukumnya mendatangi dukun dalam rangka nagih utang? Kaget saya. Masa ada dukun berutang? Ini ada di Indonesia saja. Ini tidak disebut di dalam buku tauhid. Ya, datangi dukun untuk nagih utang. Ini kejadian ini mungkin ada di Indonesia saja. Iya, bapak nggak bawa kalau nagih utang, nggak termasuk. Iya, baik. Maka mendatangi dukun ini, ya, tidak diterima sholatnya. Bukan berarti dia tidak disuruh sholat. Tetap dia sholat. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini kalau tidak membenarkan. Kalau membenarkan, maka diancam dengan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena dia mempercayai perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa beda dukun dengan tukang sulap? Tukang sulap bukan dukun. Ya, tukang sulap itu bukan dukun. Tapi sulap itu juga bermacam-macam. Ada juga bantuan dengan jin, dengan syaitan, maka itu tentu syirik besar. Ya. Ada sulap itu tipuan, ya, tipuan yang menipu, ya, maka ini juga tidak boleh. Ya. Tetapi kalau sulap itu hanya sekedar kecerdasan, sebetulnya itu bukan sulap. Seseorang menebak-nebak angka misalnya, tapi itu berdasarkan rumus matematika, itu sebetulnya bukan sulap. Tapi banyak orang menambahkan sulap. Itu namanya permainan, tetapi bukan sulap. Ya, kalau semata-mata mengandalkan kecerdasan, hitungan matematika dan semisalnya, itu tidak sulap namanya, tetapi itulah permainan belaka. Adapun sulap itu adalah sesifatnya membunuh atau membohongi orang. Ya, maka sifatnya berupa tipuan. Ini tidak boleh. Kalau dia mendatangkan bantuan jin dan syaitan, maka itu merupakan kesyirikan dan ini tidak boleh. Maka dukun, ya, bagian juga dari tauhid. Ya. Kemudian di antara, ya, yang kelima disebutkan tauhid di sini adalah seseorang berhukum selain hukum Allah. Ini pembahasan yang penting. Ya. Banyak orang terkena syubhat di dalam masalah ini, sehingga akibat masalah tidak memahami hukum selain hukum Allah, banyak orang itu mengkafirkan kaum mukminin, mengkafirkan kaum muslimin, karena mereka tidak paham terhadap masalah ini.
Disebutkan di dalam ayat Al-Quran kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutkan lagi fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata Allah, mereka lah orang kafir. Mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang-orang yang fasik. Banyak orang salah memahami di dalam ayat ini sehingga semua orang dikafirkan. Semua orang dikafirkan. Ya. Makanya dan ini yang disebut dengan orang khawarij atau pemikiran takfiri. Maka sebetulnya orang yang pemikiran semacam ini lebih marah mereka kalau disematkan kepada mereka itu dengan istilah khawarij. Kalau istilah dengan orang radikal, dengan istilah orang intoleran dan seterusnya, ya maka ini mereka senang. Ya, tetapi kalau disematkan dengan khawarij itu mereka benci. Kenapa? Karena khawarij itu bahasa syar'i, istilah syar'i, dan mereka mengingkari khawarij. Ya. Maka banyak orang salah paham terhadap masalah ini. Ya. Sehingga pernah disebutkan ya, pada masa sahabat, ya, orang memiliki pemikiran yang suka mengkafirkan dan suka mengeluarkan orang dari Islam. Ada 2 orang khawarij lagi sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian kata temannya ini, fulan kafir. Ketika orang tawaf, fulan ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam. Semua ini keluar dari Islam. Akhirnya temannya ini bingung. Terus kata dia, kan temannya ini surga Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, tidak memasukinya kecuali kita berdua saja. Biarkan saya ikut sama mereka. Ya cuma kita saja yang mau masuk, yang lain pasti tidak masuk surga. Ya. Maka cuma kita berdua saja yang masuk surga. Maka banyak orang salah paham dalam pemahaman ayat ini. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kufur. Para ulama menafsirkan ayat ini, orang yang pertama, orang yang meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, itu kufur. Orang yang menganggap hukum Allah tidak pantas dipraktikkan pada setiap masa, ini kufur. Orang yang menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia sama, tidak ada bedanya hukum Allah dengan hukum manusia, ini kufur. Tetapi kalau ada orang berhukum selain hukum Allah karena hawa nafsunya, ya, atau karena kejahilan dia, karena ketidakpemahaman dia, atau karena dia tahu hukum Allah itu lebih baik, tapi tidak bisa dia praktekkan, dia ngerti bahwa hukum Allah itu lebih baik, dan itu dia yakin daripada hukum buatan manusia, tapi dia tidak bisa. Karena apa? Karena keterbatasan yang dia miliki. Maka ini tidak keluar dari Islam. Ini tidak keluar dari Islam. Dan kebanyakan orang itu jahil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, seseorang tidak boleh mengeluarkan orang dari Islam kecuali dengan sesuatu yang yakin. Tidak boleh hanya sekedar asumsi. Karena Islam itu didapatkan dari sesuatu yang yakin. Orang muslim dari sejak kecil, ya itu sesuatu yang yakin. Tidak boleh mengeluarkan orang itu dari Islam kecuali sesuatu yang yakin pula. Tidak hanya sekedar berasumsi. Maka banyak orang itu mengeluarkan orang dari Islam. Ini misalnya bermuamalah dengan cara riba. Ini keluar dari Islam karena dia menghalalkan riba. Barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia keluar dari Islam. Maka ini tidak benar. Orang berbuat maksiat, terjerumus dalam perbuatan maksiat, belum tentu dia menghalalkan. Contoh pencuri. Belum tentu dia menghalalkan pencuri. Pencuri tersebut tahu aja dia berdosa ini. Pikir apa lagi kebutuhan. Akhirnya dia mencuri. Tahu dia ini maksudnya perbuatan dosa. Bukan berarti orang mencuri dia menghalalkan pencurian. Ya, sama seperti orang yang bermuamalah, ya, transaksi ribawi, bukan berarti orang itu menghalalkan. Bisa jadi karena ada syahwat, dia ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, mungkin dia tahu saya ini dosanya berlipat-lipat. Ya, kadang ada orang dia salah. Kita bukan membenarkan perbuatan orang yang bermuamalah secara riba, tetapi kita katakan tidak mesti orang bermuamalah secara riba dia menghalalkan riba. Tidak mesti orang berbuat maksiat
maksiat, dia menghalalkan perbuatan maksiat itu sendiri. Ini harus dipahami oleh sebagian orang. Banyak orang tidak memahami masalah ini, sehingga begitu mudah mengkafirkan, mengeluarkan dari seseorang dari Islam. Oleh karenanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seseorang melakukan perbuatan kufur, melakukan sebuah perbuatan yang dihukum dalam Islam itu adalah perbuatan kufur, belum tentu orangnya keluar dari Islam sampai terpenuhi beberapa syarat. Pertama, kata para ulama, dia melakukan tersebut dilakukan dengan sadar, bukan karena tidak sengaja atau tidak sadar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan kufur karena tidak sengaja, maka dia tidak terlibat dalam kekufuran. Contoh, ada Nabi SAW menceritakan ada seseorang membawa untanya. Dia membawa untanya di padang pasir. Zaman dulu orang itu kalau dia safar, semua perbekalannya ditaruh di untanya. Kalau untanya hilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada kemungkinan kecuali orang ini meninggal. Karena padang pasir panas, terik matahari, tidak ada air, tidak ada makanan, kecuali dia menolong. Kalau dia sendirian di padang pasir ada yang menolong, maka tidak ada kemungkinan kecuali dia akan meninggal. Tinggal menunggu waktu saja. Maka orang ini bawa perbekalannya semuanya di atas untanya. Kemudian dia beristirahat sebentar, untanya diikat. Ketika dia selesai dari istirahat, terbangun, untanya tidak ada. Hilang untanya, lepas dari ikatan tersebut. Dia cari sana kemari, tidak ketemu. Dia tidak menemukan unta. Kemudian orang ini pun kecapean, akhirnya dia beristirahat di sebuah pohon. Di tengah-tengah terik matahari, sembari dia menunggu kematiannya. Karena sudah tidak ada punya apa-apa lagi. Makanannya, minumannya di atas untanya. Akhirnya dia menunggu kematiannya, beristirahat. Dia kehausan, sembari dia menunggu ada pertolongan. Ketika detik dia menunggu kematiannya, tiba-tiba untanya datang di hadapannya. Ini kehimungannya luar biasa, kegirangannya luar biasa. Ya seperti antum dalam kondisi lagi nggak ada punya uang, ditagih kontrakan rumah, disuruh bayar listrik, istri operasi, melahirkan banyak, kemudian utang banyak, ditagih orang beratkan dalam satu waktu. Maka sudah nggak ada pikiran ini, ya Allah, apa cara membayarnya? Tiba-tiba ada orang ke rumah antum, ada uang 1 miliar, gimana? Pasti jingkrak dia di dalam rumah, saking bahagianya di saat itu. Sama orang ini di saat dia dalam kondisi menunggu kematiannya, datang untanya di depannya. Begitu bahagianya dia selalu ucap. Dia mengatakan, Ana Rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Dia salah ucap, saking girang-girang. Akhta'a, kata Nabi SAW, di syiddatil farah. Dia orang ini salah ucap akibat apa? Saking bahagianya. Maka orang kalau sudah bahagia, otaknya sudah apa? Hilang kemana-mana. Orang kalau sudah bahagia, apa saja antum minta sama dia, naam aja, iya. Makanya antum kalau minta izin sama bos, minta naikkan gaji, cari waktu bahagia. Ummahat juga demikian. Mau minta uang jajan lebih, cari suaminya lagi bahagia. Lihat suaminya banyak senyum seorang langsung minta, bah naikkanlah uang jajan harian lah. Yang dulu 1.200, oke, karena masalah ada lagi. Kenapa? Karena orang bahagia itu sudah hilang apa yang dia apa yang dipikirkan. Nah orang ini juga saking bahagianya dia lupa, salah dia apa yang dia ucapkan. Maka Nabi tidak menghukumi orang ini kufur. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Kemudian yang kedua, orang itu tidak dihukum kufur akibat kejahilan dia. Tidak bisa orang itu dihukumi kufur. Malah walaupun dia melakukan perbuatan kufur, tidak bisa orang ini dihukumi keluar dari Islam akibat kejahilan dia. Makanya Nabi itu juga menyebutkan, ada orang begitu takutnya dengan Allah, dia jahil. Begitu takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah, dan ini salah. Akhirnya apa? Dia berwasiat kepada keluarganya. Kata dia, jika saya meninggal, maka bakar tubuh saya. Kemudian abu saya dibuang di tengah lautan.
Sehingga kalau seandainya malaikat datang tidak ada menanyakan saya, tidak bisa mengejar saya. Dia takutnya dengan azab, biar dia tidak diazab oleh malaikat di kuburan. Orang ini sebetulnya melakukan perbuatan kufur yang banyak. Pertama apa? Dia menghalalkan apa? Dibakar. Yang kedua dia mengingkari kudratullah, kekuasaan Allah. Allah mampu mengembalikan orang dalam keadaan apapun. Dia mengingkari kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dihukumi kufur dalam Islam. Kenapa? Akibat kejahilannya. Maka tidak dihukumi kufur. Kemudian kata para ulama, seorang ini dihukumi kufur kalau seandainya dia ada syubhat di kepalanya. Dan ini kebanyakan orang kadang-kadang dia melakukan sesuatu karena ada syubhat di kepalanya. Maka orang ini pun tidak bisa dihukumi dalam Islam kufur, keluar dari Islam. Maka harus ditegakkan hujjah di atas. Maka hujjah harus ditegakkan. Dan hujjah itu harus dipahami, bukan tidak dipahami. Jangan orang itu pintar menyampaikan syubhat. Karena ada sebagian dai itu jago banget, hebat betul menyampaikan syubhat luar biasa. Semua orang paham. Tapi pas membantah, bantahannya lemah, tidak dipahami. Yang nyantol di kepala orang, syubhatnya bukan jawabannya. Ini bahaya. Maka orang ini tidak boleh memaparkan syubhat kecuali paparan jawabnya lebih menarik, lebih indah. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh kita itu menyebutkan syubhat kemudian tidak dibantah langsung. Orang kalau menyebutkan syubhat langsung dibantah, tidak boleh. Kalau ada orang bertanya atau ada syubhat dilontarkan di sebuah majelis, kemudian kalau ustadznya, insya Allah syubhat ini kita bantah nanti minggu depan, tidak boleh langsung dibantah saat itu. Kenapa? Karena syubhat itu mencuri hati manusia. Maka harus dihilangkan sesaat juga. Tidak boleh ditunggu, karena bisa jadi yang hadirnya dia sudah meninggal. Besok yang nggak ada yang tahu kita. Yang ada diingat di kepalanya syubhat. Maka harus ditegakkan hujjah, dan hujjah itu harus dipahami. Orang punya syubhat kemudian ditegakkan hujjah. Kemudian kata para ulama, seseorang itu tidak dikeluarkan dari Islam akibat dia dipaksa. Akibat dia dipaksa melakukan sesuatu yang kufur. Sebagaimana terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Beliau dipaksa untuk kufur, ucapkan, melakukan perbuatan kufur. Beliau terpaksa karena melihat orang tuanya disiksa, Sumayyah, ibu beliau disiksa, kemudian bapak beliau Yasir disiksa. Nabi setiap kali bertemu dengan keluarga Yasir, isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di surga. Ammar bin Yasir tidak tahan lagi, dia melihat orang tuanya disiksa kemudian mati. Akhirnya dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, dilakukan oleh Ammar. Akhirnya dibebaskan, tidak disiksa. Kemudian ketika dia dibebaskan, dia merasa bersalah. Apa saya melakukan perbuatan bersalah? Kemudian Allah tuh menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Ini ada belum? Baik. Kecuali hatinya penuh dengan keimanan. Sehingga Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak bisa dikeluarkan begitu saja ketika keluar dari Islam. Kemudian banyak juga orang tidak memahami hukum Islam. Sehingga banyak orang menganggap sebuah negara itu tidak dikatakan negara Islam kalau ditegakkan hukum pidana sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena orang menganggap apapun negara Islam itu potong tangan, pancung, rajam, sudah. Kalau ada itu negara Islam. Kalau tidak ada ini bukan negara Islam, bukan itu patokannya. Tetapi para ulama mengasihkan negara Islam itu adalah negara yang dipimpin oleh seorang muslim dan rakyatnya muslim. Itu adalah negara Islam. Dan ini soal pengertian yang banyak pengertian negara Islam, tapi ini pengertian yang paling dekat. Negara yang dipimpin oleh seorang muslim dan rakyatnya adalah muslim mayoritasnya. Maka ini disebut negara Islam. Sehingga ada negara Islam itu yang sempurna, ada negara Islam yang kurang. Maka kalau seandainya di negara kita
Betul, tidak sempurna. Negara Islam tidak sempurna. Ada hukum-hukum Islam, ya, banyak tidak dipraktekkan. Tapi banyak pula hukum-hukum Islam di negara kita ini dipraktekkan. Contoh, hukum yang paling besar, hukum Islam yang 5. Itu di negara kita diatur sedemikian rupa, bersyahadat. Kemudian sholat, ditentukan waktu-waktu sholat. Pemerintah menugaskan, ya, Kemenak dan yang lainnya jajarannya untuk menentukan waktu-waktu sholat di setiap wilayah. Ya. Kemudian dikumandangkan azan, dikumandangkan iqamah. Kemudian, ya, hari raya, penentuan hari. Ini syiar yang luar biasa. Hukum Islam itu syiar yang luar biasa. Puasa, ya, penentuan puasa, ada sidang, ini diatur. Kemudian zakat, ada badan zakat dibentuk oleh pemerintah bagi yang menyalurkan zakat. Kemudian ada haji, ya, diatur oleh pemerintah. Ini hukum Islam yang besar. Walaupun kita katakan tidak sempurna, tetapi hukum Islam yang besar itu ada di negara ini. Syiar yang luar biasa itu diatur dalam negara ini. Ya, sehingga, ya, seseorang, ya, kadang-kadang demikian, dia tidak memahami, ya, hukum dengan hukum Allah, tidak memahami negara Islam, sehingga banyak orang itu dikeluarkan dari Islam. Ya. Betul, saya katakan, apakah negara kita ini sempurna? Ustaz, saya Islam secara total tidak, kita katakan. Ya. Tetapi banyak syariat Islam itu dipraktikkan. Dan syariat Islam itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan hukum pidana. Itu bagian kecil dari hukum Islam. Potong tangan, rajam, dicambuk orang minum khamar, kemudian orang membunuh dikesas. Itu bagian kecil dari hukum Islam. Tapi hukum Islam yang paling besar itu adalah arkanul Islam. Hukum Islam yang 5 tersebut itu syiar Islam yang paling besar. Dan itu diatur di dalam negara kita. Ya, oleh karenanya, ya, seseorang yang berdasarkan ini wajib dia taat terhadap seorang pemimpin. Kecuali pemimpin itu menyuruh kepada maksiat kepada Allah, ini yang tidak kita taati. Ini yang tidak kita, ya, indahkan, ya. Tidak kita laksanakan perintahnya kalau seandainya dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah. Tapi kalau dalam perkara mubah, dalam perkara apalagi perkara itu dianjurkan di dalam Islam, maka kita disuruh mentaati. Kemudian, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Sesungguhnya telah nyata bagi kalian, ya, petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang, ya, kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali agama yang sangat kuat. Maka tauhid dan mengingkari tauhid, ya, ini sungguh orang tersebut telah berpegang dengan tali agama yang kuat. Dan inilah yang disebut dengan makna la ilaha illallah. Kita tahu la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun, ya, al-isbat dan nafi. Menetapkan dan meniadakan. Menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, dan meniadakan, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh makna la ilaha illallah dari surah Al-Baqarah ayat 256 tadi. Karena Allah mengatakan barang siapa yang kufur terhadap tauhid, ya, berarti ini nafi, meniadakan apa? Sesembahan selain Allah. Wa yu'minu billah, dan dia beriman kepada Allah, berarti ini isbat, bahwasanya menetapkan hanya ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau, inilah makna dari makna la ilaha illallah. Kemudian wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan ra'sul amri al-Islam. Sesungguhnya pangkal dari semua perkara itu Islam. Semua perkara itu kembali kepada agama Islam. Wa amuduhu as-salat. Ada tiangnya adalah salat. Ya, orang itu kalau bagus salatnya akan bagus semua halnya. Dan orang itu kalau tidak bagus salatnya, maka tidak bagus semua perkaranya. Maka para ulama mengatakan, ya, inti dari seseorang, ya, itu adalah, ya, salatnya. Maka orang itu dilihat dari salatnya, bagus tidak salatnya. Kalau dia bagus, insya Allah semua perkaranya bagus. Kemudian kata Nabi, puncaknya Islam wa dhurratu sanami al-jihad fisabilillah. Dan puncaknya Islam, ya, atau kesempurnaan Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan lanjutkan sedikit ya habis azan. Nanti setelah itu tanya jawab ya bisa. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kemudian kata beliau, dan puncaknya Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ajaran dalam agama Islam. Tapi banyak juga orang salah mengartikan jihad ini. Ya, ahlul ilm mengatakan bahwasanya hukum jihad itu secara asal hukumnya fardhu kifayah. Secara asal jihad itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Ya. Kalau seandainya cukup sebagian kaum muslimin melakukan jihad tanpa ada yang lain. Misalnya sebuah negara punya tentara, cukup tentara itu misalnya berperang, maka tidak ada jihad terhadap yang lain. Dan yang kedua, jihad itu bisa fardhu ain. Ketika apa? Dalam dua hal, kondisi dua. Pertama, jika musuh datang ke negara kita, ya seperti misalnya zaman dulu di Indonesia dijajah, maka itu fardhu ain pada setiap orang berjihad. Ketika musuh itu datang ke negara kita, maka berjihad setiap orang fardhu ain. Kondisi yang kedua adalah ketika imam yang menyuruh. Imam di sini adalah pimpinan tertinggi di sebuah negara. Kalau di Indonesia misalnya presiden, pimpinan tertinggi maka presiden. Di negara lain pimpinan tertingginya perdana menteri, maka perdana menteri. Di negara lain sistemnya kerajaan, maka seorang raja, tergantung sistem negara tersebut. Maka pimpinan tertinggi di sebuah negara jika memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjihad, maka wajib berjihad. Ya, jika pemimpin tertinggi di sebuah negara menyuruh rakyatnya untuk berjihad, maka jihad itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib.
Kemudian para ulama mengatakan hukum jihad ini jadi wajib ketika terpenuhi syaratnya. Itu keadaannya. Tapi kalau menjadi wajib, ada syarat-syarat tidak sembarangan. Banyak orang itu menggampangkan. Jadi syaratnya adalah pertama orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Tidak boleh orang berjihad itu orang yang tidak berakal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah balik. Dia orang balik. Kalau nggak balik, tidak wajib dia berjihad. Yang keempat adalah laki-laki. Tidak boleh berjihad adalah seorang wanita. Ya, maka tidak wajib jihad. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib berjihad bagi seorang wanita. Kemudian yang kelima, para ulama mengatakan dia selamat, tidak ada cacat. Kalau dia cacat, seperti orang yang buta misalnya, maka tidak wajib dia berjihad karena ada cacat fisiknya. Atau seseorang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bekal untuk berjihad, seperti persenjataan dia tidak punya, pemerintah tidak mengasihi, maka tidak wajib orang ini berjihad karena dia tidak memiliki persenjataan. Maka ini syarat-syaratnya. Ya, ini syarat-syaratnya. Maka kata para ulama, jihad itu pada asalnya fardu kifayah. Kalau sudah ditentukan oleh tentara, sudah jadi dia fardu kifayah. Tapi ada dua keadaan yang menjadikan wajib. Pertama, ketika musuh itu datang ke negara. Yang kedua adalah jika seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara meminta rakyatnya untuk berjihad, maka hukumnya menjadi wajib. Jika terpenuhi dari syarat-syarat yang saya sebutkan, maka ada orang berjihad di dalam masa jihad, ada juga orang yang mengatakan tidak ada jihad, tidak ada jihad di dalam Islam. Di dalam Islam ada syariat di jihad, ada pelajaran, ada masalah di jihad di dalam Islam. Tetapi memiliki syarat. Sebanyak-banyak orang itu berjihad. Tidak sebanyak-banyak orang tersebut melakukan perbuatan jihad, kecuali terpenuhi syarat-syarat tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertanyaan nanti apa? Langsung pertanyaan. Baik, silakan. Kalau ada yang perlu tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya paman tinggal di negara Thailand. Di sana katanya kita Islam diatur dengan baik, seperti haji dan lain-lain. Seandainya pemimpin negaranya sama Muslim, apakah itu menjadi negara Islam? Sebaliknya dia memimpin negara Indonesia, orangnya jelas kekufurannya, apakah status negara Islamnya berubah? Para ulama mengatakan negara Islam itu dipimpin oleh negara seorang Muslim. Maka kalau dipimpin oleh seorang Muslim, rakyat yang banyak mayoritas Muslim, maka itu negara Islam. Walaupun tidak sempurna. Ya. Maka siapa aja itu kaidahnya. Kalau negara itu tidak dipimpin oleh seorang Muslim, maka tidak dikatakan dia negara Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat untuk terhindar dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Terima kasih. Ini dibutuhkan oleh semua orang. Terhindar dari syubhat dan syahwat. Ya, orang kalau selamat dari syubhat bisa jadi tidak selamat dari syahwat. Dan yang menghilangkan keduanya adalah dengan satu itu dengan ilmu dan amal. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, menghilangkan syahwat dengan ilmu dan amal. Maka banyak-banyak menuntut ilmu dan banyak-banyak beribadah, maka orang itu insya Allah terhindar dari fitnah syubhat dan terhindar dari fitnah syahwat. Karena menyebabkan orang terkena syubhat, dia tidak memiliki ilmu, sehingga dia terfitnah dengan syubhat. Maka perbanyaklah menuntut ilmu dan perbanyaklah beramal. Subhanallah. Ilmu itu Bapak Ibu, ya, menuntut ilmu itu luar biasa. Karena ilmu itu memimpin orang.
Anda jangan kira ilmu yang Anda dapatkan kadang-kadang di siapa saja Anda duduk di ilmu apa macam. Kadang-kadang Anda mendapat ustaznya kita nyaman saya kadang-kadang ngantuk aja bawaannya. Harus hubungi majelis ilmu. Akhirnya dia menyangka, kadang-kadang orang menyangka kayaknya anak murid aja majelis ilmu kalau saja datang. Padahal sebenarnya tidak. Ketika Anda hadir di majelis ilmu, Anda mendengarkan sedikit-sedikit, itu ilmu itu akan Anda butuhkan suatu saat. Karena orang itu masalahnya kadang-kadang belum datang saat itu. Kadang-kadang nanti 10 tahun yang harus tidak akan dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Dan itu betul. Saya juga dulu sering untuk ilmu ya. Dulu kita hadir di halaqah di Madinah itu, hadir di majelis Syaikhul Muhsin. Syaikhul Muhsin itu tua, sangat tua orangnya. Suaranya tidak jelas. Kita mendengar suara yang tidak jelas ya. Kalau menyampaikan itu mungkin ya, kalau kita di Indonesia itu pada guring berita orang. Ya mungkin sebagai orang macam. Tapi subhanallah ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, emang orang tidak merasakan lezatnya ilmu. Tetapi ketika sudah berlangsung ya, sebulan, setahun, 2 tahun, kita mendapatkan lezatnya ilmu. Kenapa? Karena subhanallah apa yang beliau sampaikan kita ditanya orang dan dapat jawabannya dari beliau. Ya gitu. Apa disampaikan subhanallah ini disampaikan oleh Syekh. Subhanallah. Ya. Kan penjelasannya singkat padat. Justru yang singkat padat itu yang paling dicari. Orang alim semakin dia alim, dia semakin singkat dan padat. Dia menggabungkan ilmu yang banyak, dia singkat dan dia padatkan. Itu yang paling dicari. Ya, orang itu kalau nulis dia bisa 100 lembar dijadikan setengah lembar kan hebat. Ya, itu orang hebat. Ya, tetapi tanpa apa? Tanpa ada yang tertinggal. Maksudnya dia rangkum. Itu orang yang hebat. Karena itu butuh kejeliusan, butuh pengalaman yang luar biasa. Makanya ilmu itu dibutuhkan. Maka ilmu dan amal itu menghilangkan syubhat dan syahwat. Yang kedua, hindari ya hal-hal yang mendatangkan syubhat. Apa hal yang mendatangkan syubhat? Membaca, mendengarkan, melihat perkara-perkara syubhat di YouTube, melihat siapa nih dai-dai yang sesat, lihat dulu. Iya, misalnya. Akhirnya dia dengarkan. Kadang-kadang dia panas tersendiri, pengen dan membangkitkan amarah dia sendiri. Sebetulnya tidak perlu itu membuang waktu Anda. Yang ada nanti yang nomor adalah apa? Syubhat yang ada di hati kita. Maka tidak perlu Anda mendengarkan atau nge-share yang tidak jelas. Maka fokus aja menuntut ilmu. Maka itulah tujuan syaitan. Seseorang itu dipalingkan dari menuntut ilmu sehingga dia disibukkan membantah. Makanya Al-Sunnah itu tidak semua syubhat itu dibantah. Maka orang itu sebetulnya lebih baik dia fokus. Pada zaman sekarang itu lebih baik orang itu fokus pada dakwahnya, tidak menggaduhi, tidak mengurusi orang lain, fokus saja. Ustaz saya dikritik terus, gak ada apa-apa terus saya. Iya. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan dakwah itu tersebar. Ya. Kalau kita sibuk, maka kita tidak maju-maju. Sibuk apa? Malah ini aja. Nah, itu yang diinginkan orang. Agar kita tidak berhenti berdakwah. Makanya kijang itu sebetulnya lebih cepat larinya daripada singa. Tapi kenapa ketangkap singa? Setiap lari melihat ke belakang terus. Setiap lari melihat ke belakang terus. Diterkam oleh singa. Ya karena dia padahal sebetulnya kalau lomba lari kecepatan kijang daripada singa. Tapi setiap hari melihat. Akhirnya diterkam oleh singa. Sama seorang setiap kali dia melihat, setiap kali melihat ke belakang, akhirnya dia yang diterkam. Iya. Maka Anda jangan mendatangi pintu syubhat. Seperti pula jangan mendatangi pintu-pintu syahwat. Pintu syahwat banyak sekali. Ya, apalagi zaman sekarang ini luar biasa. Orang dulu lari dari fitnah sembunyi di rumahnya. Sekarang sembunyi di rumah, di dalam kamar berbahaya sendirian. HP ada, ya, laptop ada, internet ada. Ya ini sangat berbahaya. Ya makanya Anda kalau Anda terfitnah ya dengan syahwat, maka jangan sendirian. Baik itu Anda safar, baik itu Anda berada dalam rumah, jangan menyendiri. Maka Anda kalau punya istri sama istri Anda. Kalau Anda punya anak sama anak Anda duduk. Kalau Anda terfitnah dengan syahwat, terfitnah dengan suka, misalnya ada sebagian orang tidak bisa menundukkan pandangan, suka melihat di wanita ya, dan Instagram ya, buka Instagram muncul apa? Wanita, buka Facebook dan yang lainnya. Maka kalau demikian Anda terfitnah, maka dari sekarang Anda berhenti internet, berhenti Instagram, berhenti Facebook. Ustaz, ulung kada kau hidup bisa Anda hidup. Jangan bilang Anda tidak bisa hidup, Anda bisa hidup.
Zaman dulu orang tidak Instagram, tidak bisa itu. Maka kalau seandainya hal itu memalingkan Anda daripada ketaatan kepada Allah, jangan Anda berinstagram, jangan Anda pakai internet. Sudah, Anda telepon biasanya telepon yang ada antenanya bahari kan masalah. Ya, buat SMS. Kenapa? Karena menyelamatkan agama itu lebih penting. Ya, karena saudara kita masih bisa kita hubungi dengan telepon, bisa kita hubungi dengan WA, bisa dihubungi dengan SMS. Kalau seandainya hal tersebut Anda terfitnah. Saya terfitnah Ustaz, akibat ada internet, akibat ini, maka putus dari sekarang. Wajib hukumnya itu. Dia wajib hukumnya dia memutus. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa menjaga agama. Tapi kalau orang yang bisa menjaga silakan. Karena medsos itu seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan kebaikan dia menjadi baik. Kalau dia digunakan untuk kejelekan, maka dia menjadi jelek. Wajib bagi kita meninggalkan. Ini seperti pisau bermata dua. Sama internet pun juga demikian. Televisi juga demikian. Kalau Anda bisa gunakan kebaikan, Anda dapat kebaikan yang banyak. Kalau tidak bisa, maka sudah tinggalkan. Jangan menonton TV. Di rumah Pak Ustaz sudah ngaji jangan masalah. Dapat pahala banyak. Maka Islam itu menutup pintu-pintu untuk mendatangi syubhat. Maka hindarkan dari pintu-pintu mendatangi syubhat. Putus wasilah yang mendatangkan syubhat, yang mendatangkan syahwat. Dan satu lagi saya katakan jangan suka menyendiri. Maka Anda kalau terfitnah dengan syahwat apapun, Anda duduk sama istri Anda, Anda duduk sama anak-anak Anda, maka itu akan menghilangkan. Makanya Nabi SAW kata Nabi, jika seseorang melihat sesuatu yang indah pada wanita lain, langsung kata Nabi datangi istrinya. Karena yang ada pada wanita tersebut ada pada istrinya. Baik. Masalahnya belum kawin bernikah. Kalau jangan nikah, maka jangan menjomblo terus. Baik. Bagaimana cara berlindung dari penyakit ujub yang sering melanda hati? Kadang merasa diri lebih dari orang lain dalam ibadah. Menghilangkan sifat ujub tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dihilangkan sifat ujub tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana melatih diri untuk tawadhu. Melatih diri untuk tawadhu adalah melihat kekurangan diri sendiri. Anda lihat aib Anda. Orang kalau melihat aibnya, maka dia akan menjadi tawadhu. Masalahnya orang ujub itu dia tidak mau melihat aibnya dia. Jadi selalu melihat aib orang lain. Orang ujub itu disebabkan dia banyak memperhatikan aib orang, disibukkan dengan aib orang, sehingga dia lupa dengan aib dirinya sendiri, sehingga timbul sifat ujub tersebut. Maka dia berusaha menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri, sehingga dia terhilangkan dari sifat-sifat ujub. Kemudian yang ketiga, disuruh oleh Nabi SAW, kadang-kadang seseorang itu berusaha dia untuk tawaduk dengan melatih dirinya. Di akhirnya Nabi SAW mengatakan, seseorang itu makan dengan anak yatim, memegang kepala anak yatim dan semisalnya. Tentu jangan memegang aja balik duit. Maka seseorang dulu dengan orang-orang yang mungkin dia anggap tidak memiliki apa-apa, itu melatih orang, sehingga dia tidak ujub, tidak sombong. Maka ujub itu bisa dihilangkan dengan cara kita melatih, membiasakan diri kita. Berusaha minta dikritik, minta saran dan kritikannya. Maka kalau orang terbiasa demikian, maka orang tersebut menjadi apa? Insya Allah menjadi tawadhu. Orang ujub itu karena dia suka melihat kesalahan orang dan merasa dirinya lebih sempurna. Apa saja dia kritik, apa saja dan orang lain. Karena mengkritik, mencari kesalahan itu sangat mudah. Mencari kesalahan itu semua orang bisa melakukannya, walaupun anak kecil pun bisa. Anak kecil 5 tahun, 6 tahun disuruh mengkritik disertasi seorang dokter bisa. Tinggal dia lihat, nggak bagus itu, sampulnya sudah selesai. Kritikan. Mengkritik itu yuhsinul wa'id. Jangan orang itu bangga jago mengkritik. Tapi orang itu bangga kalau dia bisa memperbaiki. Itu yang susah. Mengkritik semua orang bisa, tapi memperbaiki sebuah kesalahan itu yang susah. Itu butuh ilmu. Kadang mengkritik itu tidak butuh ilmu. Sangat mudah. Orang itu apa saja mudah dia mengkritik. Makanya orang berhak mengkritik orang tanpa persiapan bisa. Tanpa persiapan bisa. Kenapa? Karena mengkritik itu yuhsinul wa'id. Semua orang bisa. Anak kecil usia 4 tahun bisa mengkritik. Tapi memperbaiki tidak bisa kecuali orang berilmu. Yang memperbaiki itu hanya orang-orang
berilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa memperbaiki. Ada yang mengkritik, semua orang bisa. Maka jangan disibukkan dengan melihat aib orang, kritik orang, tapi kita sibukkan dengan aib kita. Insya Allah sifat ujub itu dihilangkan dengan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu. Allah taala. Baik, lagi Mas? Cukup? Cukup? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.